Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hilyatus Soleha dengan NIM 330202000161 dan rekan saya yang bernama Nur Fadilah dengan NIM 330202000160. Kami di sini akan memaparkan tentang hukum kasus yang ada dalam masyarakat mengenai wudhu, tayamum, dan mandi dengan menggunakan hukum yang valid. Saya pernah menjumpai bahkan sering melihat saat berjamaah ketika orang berwudhu saat membasuh kedua tangan tidak sampai ke siku. Padahal umat Islam di Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i. Dalam buku ibadah tentang wudhu versi mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Muhammad Ajib LCMA yang terbit pada tanggal 21 Maret tahun 2019 menerangkan tentang rukun syah wudhu, yaitu salah satunya dengan cara membasuh kedua tangan sampai ke siku. Apabila tidak memenuhi rukun syah wudhu, maka wudhu yang dilakukan tidak sempurna dan sholat yang dilaksanakan tidak sah. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dalam ayat tersebut sudah diterangkan secara jelas jika kita tidak membasuh kedua tangan sampai ke siku, maka wudhu kita tidak sempurna. Ya, saya akan melanjutkan kasus kedua, yaitu menunda mandi setelah haid. Setelah wanita apabila dalam keadaan junub atau setelah bersetubuh dengan suaminya atau ketika suci dari haid pada malam hari, dia menunda mandi hingga matahari terbit. Setelah itu dia baru mandi dan melaksanakan sholat subuh. Hal ini hukumnya haram menurut ijma, sebab dia wajib segera mandi dan mengerjakan sholat pada waktunya. Karena sholat adalah wajib bagi dirinya selama haidnya telah berhenti, dan sholatnya tidak sah kecuali jika dia telah mandi haid. Maka seharusnya ketika ia segera mandi sehingga dapat sempat sholat, dan suatu yang menjadi keharusan dalam pelaksanaannya yang wajib, maka ia menjadi wajib pula. Tidak menunda mandi suci setelah haid dan nifas berhenti atau saat dalam kondisi jinabah kecuali karena uzur. Firman Allah yang menjelaskan tentang menunda mandi setelah haid, yaitu bila darah haid telah berhenti dalam waktu 3 hari kurang ataupun lebih, wajib bagi si wanita untuk mandi dan mengerjakan sholat bila telah masuk waktunya, serta diperkenankan bagi suaminya untuk mendatanginya. Berdasarkan firman Allah SWT, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh karena itu, kalian harus menjauhkan diri dari istri-istri kalian di waktu haid, atau tidak melakukan jima pada kemaluan, dan janganlah kalian mendekati atau menggauli mereka sampai mereka suci dengan mandi. Apabila mereka telah suci dengan mandi, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian pada kubul. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian, wanita tidak diperbolehkan untuk menunda mandi wajib sesudah darah berhenti pada masa haid,
Bila ia tidak mendapatkan air untuk mandi suci atau tidak mampu menggunakan air, maka diperkenankan baginya bertayamum sampai ia mendapatkan air atau mampu menggunakan air, serta wajib baginya mengerjakan sholat dengan tayamum tersebut, serta diperkenakan bagi suaminya untuk mendatanginya. Wallahu alam. Ijabus Sa'il ala Ahamil Masail halaman 703. Firman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Fa'iza qada'itumus salata fazzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'izat manantum fa'aqimus salah innas salata kanat alal mu'minina kitaba ma'uquta, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka berdirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.